Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 186 dari surat Ali Imran. Insyaallah sampai ayat 189. Allah berfirman, "Idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diturunkan padanya kitab, yaitu sebelum Rasulullah SAW diutus, seluruh orang yang Allah turunkan kitab, baik itu Nasrani ataupun sebelumnya Yahudi ataupun sebelumnya orang-orang sebelumnya, kaumnya Nabi Daud yang diturunkan Zabur, dan sebelum Nabi Daud, Nabi Ibrahim, seluruh nabi sebelumnya Allah ambil perjanjian, ya. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Agar kalian menjelaskan kepada manusia bahwa nanti akan diutus Rasul dari kalangan Bani Ismail, dari keturunan dari Nabi Ismail. Wa la taktumunah. Janganlah kalian menyembunyikan ilmu ini, ya. Fanabatuhu wara'a zuhurihim, ya. Dan ini disembunyikan justru oleh Yahudi dan sebagian kaum Nasrani, ya. Washtarau bihi samanan qalila. Dengan itu mereka bertransaksi dengan menjual ayat-ayat Allah yang sudah mereka tahu, samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Fabi sama yashtarun. Seburuk-buruk transaksi telah mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah kandungan celaan dan ancaman Allah terhadap kaum ahli kitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, dua kaum terakhir yang Allah utus padanya Rasul dan kitab, ya. Yaitu mereka telah mengambil janji, ya, di sisi Allah melalui lisan nabi-nabi mereka, bahwasanya mereka bersedia beriman kepada Rasulullah SAW dan mau menyiarkan kerasulan beliau, ya. Makanya Waraqah ketika dari perwakilan Nasrani yang akhirnya masuk Islam, ketika dijelaskan Khadijah tentang kondisi aneh Rasulullah SAW, maka beliau meyakini yang didatangi kepada beliau adalah malaikat Jibril, sebagaimana Jibril mendatangi Musa. Nah, makanya katanya, kalaulah saya punya kekuatan, pasti saya akan berjihad di belakang Rasulullah SAW, dan pasti kaumnya akan memeranginya, ya, kata Waraqah bin Naufal. Akhirnya beliau masuk Islam dan perwakilan Nasrani yang masuk Islam. Demikian juga Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi, ulamanya Yahudi, meyakini tentang kebenaran Rasulullah SAW. Bahkan Yahudi ini adalah orang yang menasihati kaum Aus dan Khazraj. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, sudah mereka yang menasihati kaum Yasrib, ya, kaum di Madinah sebelum Rasulullah SAW. Mereka kata Yahudi, kami nanti akan memerangi kalian wahai musyrikin, ya. Bersama Nabi yang nanti Allah akan utus, kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka tahu itu adalah Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi karena bukan dari kalangan Yahudi, bukan kalangan dari bahkan bukan dari Bani Ishak, ya. Jangan-jangan alih-alih Bani Yakub, di atasnya lagi Bani Ishak juga tidak, tapi Allah memilih dari Bani Ismail. Maka mereka menolak, ya. Mereka menolak padahal mereka sendiri diingatkan oleh kaum Ansor yang saat itu sudah jadi muslim, bukankah kalian yang menasihati kami dahulu bahwa akan ada nabi yang datang ke sini dan akan memerangi kaum musyrikin dan kalian akan bersamanya dia. Tapi kenapa ketika nabi itu datang kalian tidak mengimani beliau? Makanya dalam surat dalam Ali Imran yang sudah berlalu, Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqo bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil? Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan kalian menyembunyikan yang benar sedangkan kalian sadar, kalian tahu kalian sedang menyembunyikan kebenaran. Bahkan dalam Al-Baqarah sebelumnya juga sudah dibahas juga, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan maupun petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, yang sudah telah kami terangkan kepada manusia dalam kitab,
baik Taurat maupun Injil, ulaika yal'anhumullah, maka dia dilaknat Allah. Tidak itu saja, wa yal'anuhumul la'inun, dan dia dilaknat seluruh makhluk yang mampu melaknat. Jadi Yahudi dan Nasrani yang tahu kerasulan Rasulullah SAW tapi menyembunyikan ilmu tersebut, dilaknat Allah dari dulu sampai nanti hari kiamat. Jadi semenjak ayat ini turun, laknat Allah terus terlimpah atas mereka, dan juga laknat seluruh makhluk yang mampu melaknat, ya. Karena makhluk bertasbih kepada Allah dan juga melaknat orang-orang yang kufur, ya. Termasuk di sini orang yang menyembunyikan ilmu. Rasulullah SAW, bahkan mereka mengenal Rasulullah SAW seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang yang diturunkan padanya kitab, mengenali Rasulullah SAW sebagaimana pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Ibu yang punya anak kembar tidak akan tertukar, ya. Siapa yang ini namanya, siapa yang itu namanya, ibu itu tahu. Yahudi harusnya tahu, dan Nasrani sebagai Nasrani juga tahu kalau itu Rasulullah SAW lebih dari anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian mereka mengetahui benar-benar menyembunyikan ilmu tentang kebenaran, sedangkan mereka menyadari, ya. Imam Ibnu Katsir juga mengambil pelajaran dari ayat ini, pelajaran bagi para ulama agar tidak menyembunyikan ilmu, ya. Meskipun ayat ini khusus Allah turunkan kepada ahli kitab, tapi ada pelajaran umum bagi kaum muslimin, utamanya orang yang sudah mengetahui ilmu, agar jangan menyembunyikan ilmu yang sudah dia ketahui. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanyakan ilmu kemudian dia sengaja menyembunyikannya, aljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar, maka dia akan dikekang mulutnya di hari kiamat, disumbat dengan sumbatan dari api neraka. Jadi disumbat itu mulutnya di neraka, tersumbat dengan sumbatan dari api neraka. Kemudian Allah berfirman, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau, ya. Dan jangan sampai orang-orang itu bergembira dengan apa-apa yang tidak dia kerjakan, ya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan jangan sampai juga dia senang untuk dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan, ya. Dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang suka pamer, kemudian dia ingin dipuji dengan yang dia tidak pernah lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manidda'a da'wa kadzibatan yatakassara biha lam yazidhu Allahu illa qillah. Siapa yang mengucapkan suatu pengakuan dusta, ya, dengan ingin dipuji karenanya, maka Allah tidak menambahkan padanya kecuali dengan kekurangan. Kemudian juga sabda beliau yang lain, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbazur. Siapa yang ingin dipuji dengan sesuatu yang dia tidak pernah punya, maka dia sama saja orang yang memakai pakaian dusta dua lapis, ya. Jadi lapisan pertama kedustaannya, dia menghiasi dirinya dengan yang dia tidak punya. Lapisan kedua, dia ingin dipuji dengan yang dia tidak punya tersebut. Jadi dua kali dustanya dianggap berdusta dia, ya. Dua kali dianggap berdusta. Kemudian beliau juga Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang dibawakan Marwan kepada Rafi, pengawal pribadinya. Ini juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mereka merasa ayat ini tidak bisa, katanya kepada pengawalnya, jika setiap orang dari kita disiksa karena merasa gembira dengan apa yang kita kerjakan, dan disiksa dan akan diazab karena suka dipuji terhadap yang belum ia kerjakan, kita semua ini akan binasa, kata Marwan kepada pengawalnya untuk diutus kepada Ibnu Abbas, ya. Kata Ibnu Abbas ketika ditanyain ini, kenapa kalian berpemahaman demikian? Ayat ini turun kepada ahli kitab. Lihat di sini, Ibnu Abbas tidak membawakan ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir kepada orang-orang muslim, menyalahi akidahnya kaum Khawarij. Khawarij membawakan ayat-ayat Allah yang ditujukan pada orang kafir
yang ditujukan kepada kaum musyrikin dibawa ayat ini kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka yang sibuk membunuh-bunuhi kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dan melalaikan kaum musyrikin dan kafir. Ya, makanya di sini pelajaran Ibnu Abbas, walaupun umum hadis ini bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin, tapi kata Ibnu Abbas tidak. Ayat ini diturunkan untuk ahli kitab. Meskipun kandungannya harusnya kita ambil pelajaran, ya. Kemudian Allah berfirman, "Fala tahsabannahum bimafazatim minal azab." Jangan engkau sangka, wahai Rasul, bahwa mereka ini orang-orang kafir yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka miliki, akan terlepas dari azab Allah, ya. Tahsabannahum, Allah berfirman tahsabannahum di sini memakai huruf ta yang merupakan lawan bicara satu orang, ya. Sehingga artinya jangan sampai engkau wahai Rasul mengira bahwasanya mereka yang orang-orang ahli kitab ini akan selamat dari siksa kami. Kalau mereka tidak bertobat, ya, tidak bertobat sampai wafatnya, pasti akan Allah azab sebagaimana yang Allah turunkan pada Rasulnya dan juga pada dalam Al-Quran. Karena yang sangat parah kita melihat orang yang sangat parah kekafirannya malah diberi Allah keluasan dunia, umur panjang, harta melimpah, anak-anak yang banyak. Maka Allah ingatkan jangan sampai kita terpedaya dengan diluaskan dunia untuknya, karena nanti azab kubur sudah menantinya. Azab akhirat nanti juga menantinya juga jika ia wafat dengan tanpa bertobat dari kekafirannya. Makanya Allah berfirman, falahum walahum azabun alim. Bagi mereka nanti azab yang pedih. Selanjutnya Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah seluruh langit, seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini kata Imam Ibnu Katsir, Allah menekankan dirinya pemilik segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Karena itu takutlah kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita melanggar batasan-batasan Allah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam murkanya, karena sesungguhnya Allah Maha Agung dan tiada sesuatu apapun yang lebih agung daripada Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berkuasa dari Allah untuk menjatuhkan azab. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kelembutan Allah, ya. Allah tidak langsung mengazab orang-orang kafir, menjadikan orang kafir itu semakin kafir, terpedaya dengan kelembutan Allah. Dan juga kaum muslimin belum melihat balasan dari Allah, belum melihat balasan dari sholatnya, dari zikirnya, syahadat yang terus dia jaga. Jangan sampai dia lengah, ya, jangan sampai dia lalai sehingga malah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.